Kalau nantinya Pak Ganjar menjadi tersangka, maka ini mengulang cerita Pilkada DKI 2017 di mana Ahok kalah dan kemudian setelah itu dipenjara. Selamat malam semuanya. Kemarin Pak Ganjar tiba-tiba dilaporkan ke KPK. Ini bagi saya sebuah cerita yang aneh dan tidak biasa, karena semestinya pelaporan-pelaporan semacam ini itu dilakukan sebelum pencoblosan. Ini pencoblosan sudah selesai, penghitungan suara sudah hampir selesai, tapi capres yang kemungkinan besar akan kalah justru baru dilaporkan. Ini apa ini maksudnya gitu ya? Karena Teguh Santoso sebagai Ketua Indonesia Police Watch itu melaporkan Pak Ganjar ke KPK atas dasar dugaan penerimaan cashback atau penerimaan uang sebesar totalnya sekitar 100 miliar rupiah dari periode tahun 2013 sampai 2024. Ini pemberian ini dilakukan atas modus-modus pemberian cashback katanya. Jadi Pak Ganjar itu selama menjadi gubernur selama 2 periode itu dituding mendapatkan cashback senilai 5,5% dari Bank Jateng, dan kemudian kasus ini dilaporkan oleh Teguh Santoso juga bersama dengan Gubernur Bank Jateng. Jadi Teguh Santoso ini melaporkan 2 orang, Gubernur Bank Jateng, pimpinan Bank Jateng, dan Ganjar Pranowo sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah gitu. Dan ini bagi saya adalah sebuah cerita terkait Pilpres yang nampaknya masih belum selesai gitu. Karena sekarang banyak orang berpikir bahwa Pilpres sudah selesai gitu ya, penghitungan juga sudah hampir selesai, tapi capres yang kemungkinan besar akan kalah justru malah diotak-atik gitu ya. Justru malah diserang. Ini ada ketakutan apa? Dan selain itu, pelaporan terhadap Pak Ganjar ini dilakukan ketika PSI sedang menggelembungkan suara. Ya, karena selama 3 hari terakhir suara PSI itu naik gitu ya, sampai ratusan ribu suara hanya dalam hitungan hari, hanya dalam 2 hari, dan kemudian banyak orang menyorot dari mulai P3 yang paling dirugikan dan pihak-pihak lain seperti PD Perjuangan yang juga suaranya menjadi berkurang secara persentase. Nah, ketika PSI dipertanyakan, ketika suaranya menggelembung secara tidak normal, bahkan itu juga dipertanyakan oleh pihak-pihak yang selama ini dianggap menjadi bagian dari pendukung Prabowo Gibran gitu ya, seperti Burhanuddin Muhtadi dan yang lain-lain gitu ya. Banyak orang mempertanyakan, kok bisa suara PSI itu jadi naik drastis? Sangat tidak masuk akal, karena ketika partai-partai yang lain mendapatkan penambahan suara hanya dalam puluhan ribu atau ribuan setiap harinya, PSI naik sampai kemudian mencapai ratusan ribu hanya dalam sehari 2 hari. Nah, ini kemudian yang menjadi masalah. Dan di tengah-tengah pembicaraan soal penggelembungan suara PSI itu kemudian muncullah laporan terhadap KPK atas dasar Pak Ganjar yang dianggap melakukan atau menerima suap atau menerima uang atau gratifikasi dari Bank Jateng. Nah, setelah ditelusuri gitu ya, si pelapor ini, Teguh Santoso ini, kebetulan ternyata dia adalah Ketua DPD PSI Bogor. Oh, berarti jangan-jangan emang ada kecurangan nih. Berarti memang jangan-jangan ada penggelembungan suara gitu, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengalihkan isu. Ya nggak tahu lah apakah ini adalah bagian dari pengalihan isu atas menggelembungnya suara PSI yang mencapai ratusan ribu suara hanya dalam hitungan hari, atau ini adalah bagian dari serangan balik atas dasar Pilpres 2024 yang belum selesai. Kalau ini adalah pengalihan isu terhadap penggelembungan suara PSI, ya maka mungkin setelah ini fokusnya hanya kepada Pak Ganjar saja. Dilaporkan, nanti KPK memberikan pernyataan, nanti kemudian muncul panggilan-panggilan dan sebagainya, sehingga penggelembungan suara PSI bisa berjalan tanpa hambatan gitu, sehingga karena orang-orang jadi fokus kepada Pak Ganjar. Tapi kalau ini adalah serangan balik
atas Pilpres 2024 yang belum selesai karena penuh kecurangan, karena masih ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan di DPR sana, maka saya terus terang jadi teringat dengan taruhannya Fachri Hamzah. Ya, Fachri Hamzah setelah mendukung Prabowo Gibran gitu ya, itu sempat menantang semua orang untuk bertaruh. Taruhan siapa capres yang kalah dan nantinya akan menjadi tersangka. Wos. Ya, kelompok sebelah itu memang suka taruhan gitu ya. Oh, slogannya aja all in, all in, all in, ya taruhan. Itu kan memang bahasa taruhan gitu, dikit-dikit taruhan. Apapun masalahnya taruhan. Nah, ketika Fachri Hamzah sudah sepercaya diri itu untuk mengajak orang lain bertaruh gitu ya, siapa capres akan menjadi tersangka, nampaknya ini tidak sesederhana taruhan biasa. Ini nampaknya memang sudah diagendakan atau disetting dengan sedemikian rupa agar apa yang disampaikan oleh Fachri Hamzah itu nanti menjadi kenyataan, atau Fachri Hamzah hanya menyampaikan saja, menyampaikan bocoran dari rencana-rencana besar setelah Pilpres 2024 selesai gitu. Nah, kalau capres yang dinyatakan kalah, maka hari ini kemungkinannya adalah Ganjar dan Anies. Ya, karena Fachri Hamzah kan dukung Prabowo gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini ada kaitannya dengan hak angket yang coba didorong oleh Ganjar dan Anies? Karena hak angket ini diusulkan oleh Ganjar dan Anies. Bahkan Pak Ganjar itu kalau memang DPR tidak bisa hak angket karena Pak Ganjar pernah jadi anggota DPR, maka bisa melakukan hak interpelasi, kata Pak Ganjar. Jadi ya, Anies juga menyampaikan usulan hak angket ini dengan begitu keras, tapi nampaknya dari beberapa pemberitaan yang saya baca itu Pak Ganjar jauh lebih keras gitu. Karena lebih dari itu, Pak Ganjar dalam satu kesempatan dalam sebuah wawancara itu juga sudah menolak untuk bergabung kepada pemerintahan terpilih siapapun nantinya gitu ya. Jadi Pak Ganjar kalau ditawari sebagai menteri, ya dia tidak akan bergabung dan dia siap untuk berada di luar pemerintahan gitu. Nah, apakah situasi yang semacam ini yang Pak Ganjar itu tidak bisa dikendalikan mau ditumbangkan atau mau dibusukkan dengan cara dijadikan tersangka? Ini yang menjadi pertanyaan gitu ya, dan kita mungkin akan melihatnya dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi kepada Pak Ganjar. Kalau melihat dari kekuatan politik seorang Jokowi, jelas Jokowi adalah orang yang sangat berkuasa, sangat powerful, karena bahkan bisa memenangkan Prabowo Gibran dengan 58%. Ini satu catatan yang sangat-sangat luar biasa ketika yang maju bukan petahana dan paslonnya ada 3, tapi kemudian bisa menang satu putaran dengan angka yang sangat fantastis, 58%. Dulu SBY bisa menang satu putaran karena SBY berkuasa, karena SBY petahana. Tapi ini yang maju bukan petahana, hanya menteri pertahanan, tapi kemudian menangnya sama seperti petahana gitu. Nah, kalau melihat dari bagaimana Prabowo sampai bisa menang begitu drastis gitu ya, itu menunjukkan betapa Pak Jokowi punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Bagaimana PSI yang ketua partainya adalah anak Jokowi bisa naik hingga ratusan ribu suara hanya dalam 2 hari, itu juga menunjukkan betapa Jokowi punya kuasa yang begitu luar biasa. Meskipun Pak Jokowi juga bilang itu tanyakan ke KPU, itu tanyakan ke partai dan sebagainya, tapi itulah adalah jawaban-jawaban template dari seorang Jokowi. Sama seperti Jokowi ditanya soal capres-cawapres, itu urusan partai politik dan sebagainya, tapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Gibran ternyata bisa maju di Pilpres 2024. Dan contoh betapa kuatnya seorang Jokowi juga bagaimana undang-undang gitu ya bisa berubah di MK dengan segala carut marutnya gitu ya, tapi kemudian tetap bisa diterima oleh semua pihak, oleh KPU diterima, dan tidak ada orang dari kalangan elit kita yang mau untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan ini gitu ya. Jadi undang-undang bisa diubah di MK dan ini pertama kalinya. Dan undang-undang ini langsung berlaku begitu saja sehingga Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden tahun 2024 ini. Jadi kalau misalkan ini adalah bagian dari serangan balik, pelaporan kepada Pak Ganjar ke KPK atas dugaan gratifikasi atau korupsi sebesar 5,5% sepanjang tahun 2013 sampai 2024, maka mungkin ini adalah cerita yang sama seperti tahun 2017 lalu di Pilkada DKI.
kalau nantinya Pak Ganjar menjadi tersangka, maka ini mengulang cerita Pilkada DKI 2017 di mana Ahok kalah dan kemudian setelah itu dipenjara. Dan pertanyaannya, apa salah Ganjar sampai kemudian harus diincar? Kalau Ahok dulu kan sebelumnya kita meyakini bahwa Ahok ini dipenjara gara-gara penistaan agama. Tapi belakangan setelah pengakuan-pengakuan Ahok, akhirnya saya mengerti bahwa ternyata isu penistaan agama itu hanya alasan saja gitu ya. Tapi masalah utamanya ternyata Ahok pernah diminta untuk mundur dari calon gubernur DKI Jakarta dan Ahok kemudian menolak untuk mundur. Nah, setelah itu terjadilah demonstrasi besar-besaran dan akhirnya Ahok dipenjara. Dan kita tahu motor penggerak dari fatwa MUI itu adalah Kiai Ma'ruf Amin, dan Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapres Jokowi. Jadi ya kalau sebelumnya saya berpikir bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu dijadikan cawapres karena Pak Jokowi nggak mau ribut, nggak mau ribet gitu ya. Tapi belakangan saya melihat nampaknya itu adalah bagian dari reward untuk memuluskan Ahok masuk ke penjara gitu ya. Karena ada campur tangan Ma'ruf Amin juga dulu ketika Pilkada DKI 2017 lalu. Nah, kalau Ahok menolak untuk mundur sebagai calon gubernur DKI Jakarta, Pak Ganjar juga punya cerita yang sama. Ganjar itu dalam banyak cerita itu katanya ketika diminta untuk bergabung dengan Prabowo menjadi cawapres gitu ya, Prabowo capresnya, Ganjar cawapresnya, yang dulu sempat bersama-sama di di sawah-sawah di Jawa Tengah itu Ganjar tidak nurut gitu ya. Dan kemudian soal Piala Dunia U20 juga Pak Ganjar tidak nurut, tegak kepada konstitusi, sehingga akhirnya hari ini konstitusi kita itu diobrak-abrik mulai dari MK dan kemudian sekarang dengan segala kecurangan pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini. Apakah ini adalah bagian dari serangan balik? Kita tunggu nanti. Tapi ada kesamaan, ada kemiripan antara Ahok dengan Pak Ganjar. Dan selain itu, kalau misalkan Pak Ganjar nanti di penjara gitu ya, maka mungkin itu adalah akhir dari karir politik seorang Ganjar Pranowo, sama seperti Ahok gitu ya. Ahok setelah dipenjara ya selesai karir politiknya. Dan ini bisa kita pahami kalau itu terjadi karena Ganjar dan Anies meskipun sekarang kalah gitu ya, katakanlah sudah kalah meskipun penetapannya masih belum gitu ya, tapi dua orang ini adalah dua orang yang punya elektabilitas tinggi, yang punya magnet politik sangat luar biasa. Untuk tahun 2029 secara logis gitu ya, dua orang ini masih adalah orang-orang muda yang tahun 2029 mereka masih punya peluang besar untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, sementara kubu Prabowo Subianto gitu ya, ya dengan usia yang sudah lewat 70 tahun gitu ya, tahun 2029 ya itu akan menjadi tahun yang sangat berat kalau Prabowo masih bisa bertahan sampai tahun 2029 gitu ya, kalau ngelihat dari kondisi fisik dan sebagainya, maka kemungkinan besar Prabowo tidak akan maju lagi di tahun 2029. Nah, kalau tidak ada Prabowo gitu ya, kalaupun Prabowo juga bisa maju dengan kondisi fisik yang semacam itu tidak akan sekuat Jokowi hari ini. Sehingga nanti kalau misalkan ada Pilpres lagi tahun 2029 dan Anies dengan Pak Ganjar maju lagi atau bahkan keduanya bergabung, ini akan menjadi satu kekuatan yang sulit sekali untuk ditandingi oleh Prabowo dengan kondisi fisiknya yang seperti sekarang, atau Gibran yang tidak punya kekuatan politik sama seperti seorang Jokowi, karena posisi cawapres itu tidak akan sama seperti presiden gitu ya, tidak akan sama. Nah, kalau ini terjadi, maka ini agak mengkhawatirkan bagi seorang Gibran gitu ya. Kalau lawannya Anies atau Ganjar, maka itu bukan lawan yang sebanding bagi Gibran, sehingga ya mungkin demi lancarnya 2029 dua orang ini harus disingkirkan. Ganjar dan Anies harus disingkirkan. Kalau dua orang ini disingkirkan, maka lawan Gibran tahun 2029 hanya tersisa AHY yang secara kekuatan politik jadi nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang sedang dipikirkan oleh pihak penguasa, oleh rezim ini gitu ya, bagaimana cara mereka membangun dinasti ke depan agar bisa tetap berkuasa dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Ya, kita lihat saja gitu ya. Pada akhirnya saya percaya kebenaran yang
yang akan menang gitu ya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana Ahok dikalahkan tahun 2017, bagaimana Ahok dipenjara oleh kasus yang sangat tidak masuk akal. Bisa jadi kalau penguasa berkehendak, maka Ganjar juga bisa masuk ke penjara, begitu juga dengan Anies Baswedan. Sehingga mungkin setelah ini akan terjadi perubahan politik, terjadi perubahan pernyataan. Mungkin Ganjar akan menelan ludahnya sendiri dengan masuk ke dalam kabinet. Mungkin Anies juga tidak akan sekeras sebelumnya demi mengamankan posisi dan dirinya hari ini. Mungkin itu akan kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Tapi semoga pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.